Video pelarungan jenazah awak kapal dari Indonesia di kapal asing membuat nasib pelaut Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Perlakuan tidak manusiawi yang dialami ABK sudah lama terjadi, bahkan di wilayah laut Indonesia. Berikut kami tayangkan kembali liputan khusus CNN Indonesia yang menelusuri nestapa ABK jadi korban kerja paksa pada 2018 yang lalu. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang semak-semaknya. Bukan sekedar menjadi bongos di kapal. Bukan. Dunia geger setelah video jenazah ABK asal Indonesia yang dilarung ditayangkan media Korea Selatan MBC News viral di media sosial. Dalam video tampak beberapa jasad WNI ABK kapal Longsing 629 Tiongkok yang meninggal diduga akibat sakit, dilarung atau dimakamkan di laut. YouTube MBC News memberikan judul video dalam bahasa Korea yang jika diterjemahkan berarti eksklusif 18 jam sehari kerja, jika sakit dan tersembunyi, buang ke laut. MBC News mempublikasikan kejadian ini setelah ABK asal Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan saat kapal asal Tiongkok itu sebelumnya singgah di Pelabuhan Busan. Berita perlakuan ABK yang menyeret nama Indonesia bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2015 lalu, dunia mengecam penyiksaan sadis terhadap ABK asing di Benjina. Ribuan ABK asing asal Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja diperjualbelikan, disiksa, dan diperbudak untuk bekerja pada sektor industri perikanan di Laut Maluku. Penelusuran tim CNN Indonesia pada 2018 menemukan praktik ini bahkan masih terjadi pada ABK Indonesia di negeri sendiri, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali. Untuk upah rata-rata Rp25.000 sampai Rp60.000 per hari, ABK harus ikut melaut 3 sampai 10 bulan tanpa libur. Kerjanya dari jam? Dari pagi, tebar umpan, setting. Ntar tarikan lagi ketemu-temu jam 5 sore sampai jam 3 subuh. Setiap hari? Iya. Istirahatnya cuma 2 jam lah bisa istirahat. Itu paling cepat. Tak jarang ABK mengalami kekerasan jika dianggap malas dan hasil tangkapannya tidak sesuai target kapten kapal. Dikit salah dikit pukul, salah dikit pukul. Paling teman saya korban ininya pecah, kena pisau, digetok kepalanya begitu digetok, udah gak kerja 1 minggu. Makanya saya paling nggak suka kalau ada kekerasan di kapal. Harus adil lah, kita kan manusia. Para awak kapal penangkap ikan harus rela berdesakan di kabin sempit tanpa kasur dan selimut untuk beristirahat. Sementara dapur umum tampak kotor dan kebanyakan mereka mengalami gizi buruk selama melaut. Belum lagi kondisi cuaca laut yang tidak menentu dan minimnya alat pelindung di atas kapal menyebabkan ABK rentan mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga kematian. Kalau hujannya tergantung anak-anak yang fisiknya kalau kuat. Ada yang nggak pakai jas hujan, kalau fisiknya nggak kuat pakai jas hujan. Saya urus luka ini dengan obat seadanya di kapal. Ya bersihnya cuma pakai air raksa. Untuk obatnya cuma pakai bawang merah sama gula. Ditempel, terus diperban. Jadi makan waktu saya urus jari ini sampai akhirnya ada hampir 2 bulan. Sampai dibawa ke dokter bilang sudah nggak bisa dibantu karena tulangnya udah hilang, yang bekas putusannya udah dibuang. Jalan satu-satunya memang harus dioperasi plastik lagi. Jadi ditarik dari kulit pinggang, ditempel, ditarik isinya untuk tutup. Nasib tragis yang merenggut nyawa ABK Indonesia seakan tak kunjung berakhir. Pada 2017, laporan menyebut kecelakaan kapal Golden Tuna 88 yang terbakar dan akhirnya tenggelam di perairan Samudra Hindia menyebabkan 20 ABK tewas dan jenazah mereka dinyatakan hilang. Nasib pembayaran santunan kematian mereka oleh perusahaan pun belum tuntas. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang ABK alami bisa digolongkan sebagai kerja paksa. ILO sebenarnya telah menggagas Konvensi 188 untuk menjamin standar-standar keselamatan minimum dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan. Sayangnya baru 10 negara yang sudah meratifikasi dan tidak satu pun diantaranya negara di Asia, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pelaut adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia. Negara seharusnya hadir untuk menjamin hak-hak asasi mereka selama melaut. April Sirait, CNN Indonesia.
Lalu mengapa praktik perbudakan di tengah laut masih saja terus terjadi? Melalui sambungan Skype sudah ada Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Kerja 2014-2019, ada Ibu Susi Pujiastuti. Bu Susi, selamat sore. Selamat sore. Bu Susi, kita melihat bagaimana praktik perbudakan yang terjadi kepada pelaut ABK ini masih terus terjadi, di mana pekerja dalam sektor perikanan paling rentan, paling sensitif terkena eksploitasi dibandingkan kalau kita lihat mungkin pekerja di sektor-sektor migran lainnya, Bu Susi. Tapi kita lihat kondisi perbudakan ini tidak hanya terjadi di ABK kita, di ABK Indonesia, di beberapa negara lain juga terjadi praktek serupa. Mengapa? Apakah memang kalau kita lihat sistem perekrutan calon ABK, kemudian ada calo-calo atau agen penyalur yang tidak resmi menjadi akar masalah ini, Bu Susi? Benar, tapi yang sebetulnya saya lihat dari selama kita menginvestigasi illegal, unreported, unregulated fishing itu adalah karena mereka tuh tidak tercatat, tidak terlaporkan, baik dari ABK-nya, bisnisnya juga dalam penangkapan ikan, itu di dunia ini banyak sekali. Puluhan ribu kapal itu melakukan IUU fishing. Sudah pasti mereka juga melakukan perbudakan. Dari human trafficking-nya, mendapatkan anak ABK-ABK ini dengan cara membeli, bukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur. Nah, disinilah akhirnya ABK-ABK yang direkrut oleh mereka rentan, karena mereka sudah dianggap manusia yang dibeli. Oke. Tadi ini persoalan bukan cuma terhadap, jadi sistem mereka beroperasi adalah di Indonesia dulu pakai ABK asing. ABK di Indonesia itu dipekerjakan dari Indonesia dipekerjakan di laut lain. Bisa di Bering Sea, bisa di Pasifik, bisa di South America. Nah, seperti itu. Nah, mereka ini biasanya ya tidak mungkin lari. Mau turun juga tidak boleh karena mereka banyak yang tidak punya dokumen. Oke. Ingat peristiwa Benzina dulu, mereka dokumennya tuh dokumen aspal. Kelihatan asli tapi palsu. Fotonya juga enggak tahu foto siapa. Fotonya hasil Photoshop begitu. Itu yang kita selidiki dulu. Itu kenapa saya sangat khawatir akhirnya saya membuat Permen KP tentang hak asasi manusia di industri perikanan. Cuma kan yuridiksinya cuma Indonesia saja. Jadi hanya untuk wilayah laut Indonesia. Tapi di luar Indonesia, ya kita semestinya meratifikasi peraturan internasional supaya semua kita juga bisa dapat perlindungan. Tetapi persoalannya adalah banyak ABK kita ini yang dipekerjakan secara ilegal. Jadi tidak perekrutan yang tidak benar. Dan mereka ini ya seperti diperjualbelikan. Oke, Bu Susi, akhirnya banyak gaji, banyak santunan, jatuhnya itu ke yang merekrut, bukan kepada ABK itu sendiri. Oke. Bu Susi, perekrutan yang tidak jelas artinya tadi ya seperti Ibu sampaikan data yang mungkin juga tidak terdaftar dan sebagainya lah ya. Artinya kita memang perlu sekali penguatan asosiasi pekerja kapal dan perikanan tidak Bu? Artinya kalaupun ini dikuatkan, ini sedikit banyak bisa membantu mengawasi atau memonitor bagaimana kondisi ABK-ABK kita saat sedang berlayar misalnya. Ya persoalannya kan itu tadi masih ada yang underground dan ini ya belum ditertibkan. Ini yang sangat penting harus ditertibkan. Karena asosiasi juga kadang-kadang di perikanan yang saya tahu itu banyak hanya untuk sekedar untuk menyampaikan dan melindungi kepentingan bisnis saja. Oke. Yang underground-nya ini tidak disentuh. Jadi memerlukan goodwill yang benar-benar harus serius benar. Ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Dari data kita share dengan Interpol,
UNODC dulu itu ratusan ribu yang ilegal, ABK ilegal bekerja di kapal-kapal ikan ilegal. Mereka itu tidak pernah mendarat. Seperti contoh yang saya dengar di wilayah Hawaii yang dipekerjakan oleh kapal-kapal Taiwan. Bahkan dulu Pak JK pernah berkunjung ke sana. Mereka bahkan cerita ke Pak JK, bahkan artikel di koran juga ada bahwa mereka tidak boleh turun ke pelabuhan karena dokumen mereka visanya hanya untuk laut saja. Saya kan bilang ini aneh, kenapa dibiarkan? Itu kan pasti fraud. Bagaimana ada visa hanya untuk laut saja? Betul. Something is not right. Tapi ada pembicaraan di artikel seperti itu, kita juga semua like do nothing. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Sebetulnya yang salah satu yang membuat saya sangat serius melawan illegal fishing itu bukan cuma sekedar pencurian ikannya, tapi tambahan kejahatan yang ada di dalamnya. Kejahatan manusia ini yang hak asasi manusia ini yang tidak boleh kita tolerir. Bu Susi, karena itu adalah anak-anak bangsa kita. Iya. Benjina itu adalah contoh mereka perlakukan orang Myanmar di Laut Indonesia. Bagaimana dengan anak-anak Indonesia yang dipekerjakan di luar wilayah Indonesia? Waktu itu dengan New Zealand kita sudah menandatangani kerjasama. Jadi untuk kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah laut New Zealand itu akan dipastikan oleh pemerintah New Zealand bahwa kapal itu memperlakukan ABK-nya sesuai dengan aturan di New Zealand. Nah, tapi kalau kapal itu reported, tapi kalau kapalnya itu kapal IUUF, mereka tetap akan menghindari pelabuhan-pelabuhan dan duana-duana resmi. Oke. Mereka melakukan transshipment untuk ABK-nya, untuk logistiknya. Jadi ya in the middle of nowhere out there. Oke, Bu Susi, berkaca dengan kasus Benjina yang waktu itu juga sempat heboh. Ketika waktu itu Bu Susi menyetop pengiriman produk perikanan yang dihasilkan PT PBR, kemudian larangan ekspor, larangan pengoperasian eks kapal asing, bahkan praktik transshipment. Nah, kalau misalnya kasus pelarungan kemarin jenazah ABK itu betul terjadi dan betul ada tindakan kekerasan di dalamnya, setelah hasil investigasi ini nanti mungkin terkuak gitu. Artinya apakah dengan dimilikinya strategic partnership agreement antara Indonesia dan juga pemerintah China gitu, ini bisa seperti apa ke depannya? Kalau kita serius menginvestigasi dan menuntut kepada pemerintah China, sebetulnya kita bisa memanfaatkan comprehensive strategic partnership agreement ini. Karena di dalam itu ada sampai kepada ekstradisi dan lain sebagainya, ada MLA-nya. Halo? Iya, silakan Bu. Ya. Jadi ada MLA yang bisa sampai kepada kita mengekstradisi pelaku kejahatannya kan. Jadi harus betul-betul kalau kita serius harusnya bisa. Dan catatan perusahaan ini, grup perusahaan ini bukan cuma sekali ini aja. Di tahun 2015 mereka juga punya kasus yang sama. Kemudian pada tanggal 7 April kemarin juga ada kejadian satu kapal. 6 orang berkelahi dengan ABK kapal lainnya. Itu pada tanggal 7 April 2020, contohnya Fuyuanyu 1218. Itu 6 orang tuh loncat dari kapal, 4 orang diselamatkan oleh Malaysia. Yang 2 sampai hari ini belum ketemu mayatnya, yaitu Aditya Sebastian dan Sugiana. Ada 2 orang yang belum diketemukan. Nah, ini siapa yang memastikan seperti ini dituntut oleh negara kita. Nah, itu barangkali yang sangat penting di sini. Ya, kita jangan membicarakan dibuang di laut, pelarungan.
atau kalau bahasa Inggrisnya burial at sea. Bukan itu. Yang esensial adalah perlakuan yang mengarah kepada modern slavery di kapal ikan. Ini persoalan yang sangat besar sebetulnya. Seperti tip on the ice. Dan grup ini tahun 2015 juga pernah ada kejadian di Ethiopia, di laut, bukan Ethiopia, Laut Somalia. Di Cape Town juga ada kejadian Dalian grup perusahaan ini. Jadi bukan pertama kali. Sebaiknya pemerintah sangat serius untuk menekan ini menggunakan Comprehensive Strategic Partnership Agreement ini untuk bisa mendapatkan pelakunya. Karena kalau tidak, banyak sekali anak-anak bangsa itu bekerja di kapal-kapal ikan. Nah, dulu memang kita sudah lihat ada yang diperlakukan lebih baik. Beberapa negara pemilik kapal ikan itu memperlakukan ABK sangat baik. Nah, beberapa sangat jelek. Nah, ini yang harus kita pastikan tidak boleh terjadi. Mereka ini juga penghasil, ya kalau itu membantu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, nah sebaiknya kita betul-betul pastikan mereka terlindungi. Kalau di Indonesia dengan Permen KP, hak asasi kemanusiaan itu harus compliance di industri perikanan, baik pabrik, kapal, tangkap maupun yang lainnya di industri perikanan. Nah sekarang seharusnya yang keluar itu juga dipastikan. Oke. Dan perbudakan di kapal itu memang terjadi di mana-mana, terutama di illegal, unreported, unregulated fishing vessel. Karena mereka bahkan kapalnya kalau mau ditangkap ditenggelamin sama mereka. Oke, Bu Jadi Susi. manusia ini nggak ada nilainya, karena they are traffic people. Mereka sudah dianggap tidak register. Nah ini persoalan besar. Oke, persoalan besar Mereka udah juga. tidak dianggap. Persoalan besar juga Bu Susi, sebelum kita tutup karena waktu kita sangat terbatas, singkat saja. Persoalan bagaimana kita harus melindungi para pelaut, para ABK kita. Tadi sudah ada permen ya, kemudian kita tahu juga ada konvensi ketenagakerjaan maritim. Artinya Permen itu hanya untuk yurisdiksi Indonesia, Mbak Stefani. Tidak berlaku untuk internasional. Untuk yang kita harus konvensi? lindungi kan ABK kita di luar negeri. Nah sebaiknya ya kita meratifikasi. Tapi persoalannya banyak pelaku illegal fishing ini adalah kapal-kapal dari Asia. Illegal, unreported, unregulated fishing. Nah banyak tadi Mbak Stefani bilang dari negara-negara Asia ini semua tidak mau meratifikasi ILO. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab. Kita juga sampai hari ini tidak meratifikasi. Berarti kita juga tidak terlindungi. Semestinya ada keinginan bersama dan media publik itu akan menjadi the best social control kalau ada hal-hal seperti ini terjadi. Ini harus dikejar. Masyarakat juga jangan diam. Kita harus pastikan bahwa semua yang terjadi di beberapa hal, ada yang tanggal 7 April, ada yang kemarin di Larung. Ya, sebetulnya yang kadang-kadang saya heran kita malah mempermasalahkan kata-katanya, padahal itu bukan esensial. Yang esensial di sini adalah bahwa perlakuan yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan hak asasi manusia terjadi di kapal-kapal itu dan ongoing, still happening. Itu puluhan ribu kapal seperti itu. Oke. Berarti kan ratusan ribu orang. Dan tidak banyak. Setiap kali saya dapat laporan biasanya ya hilang begitu saja. Oke. Itu yang menjadi Kalau itu seperti itu, penanganannya bahaya. Jadi didamaikan. Penyelesaiannya tuh keluarga dikasih uang, tutup mulut, selesai. Oke. Nah kalau seperti ini kita tidak bisa melindungi yang lainnya. Baik. Tapi ya memang persoalannya adalah banyak dari anak-anak yang dikirim ini adalah dari keluarga tidak mampu. Disinilah pemerintah, masyarakat madani yang mengerti hukum, yang punya empati terhadap hak asasi manusia, yang punya empati terhadap
anak-anak muda kita yang akhirnya jadi korban seperti ini harus bergerak bersama. Baik. LSM, NGO yang mengerti tentang aturan-aturan ini tidak boleh diam. Oke. Kita dorong pemerintah untuk menuntut, memastikan bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri terlindungi. Juga yang di dalam negeri. Nah, masyarakat harus terus mengawasi. Media, itu terutama media punya tanggung jawab yang sangat besar. Baik, Bu Susi. Media harus terus menyuarakan dan mengemukakan berita-berita seperti ini. Supaya kita tahu. There is things happen out there like that. Oke, baik. Kalau kita lihat fotonya, filmnya, rasa sini kita tuh sampai pegel kan. Kita pun makan jadi nggak enak lagi. Baik. Nah, itu yang sangat penting kita punya untuk memastikan, memperjuangkan nasib anak-anak ini. Karena saya lihat anak-anak masih anak-anak sekali. Dari suara saja saya yakin umurnya mungkin belum 18 tahun. Belum 17 tahun. Itu harus menjadi catatan kita bersama ya Bu Susi. Mudah-mudahan tidak akan lagi terjadi. Catatan pemerintah dan masyarakat. Terutama masyarakat yang mengerti. Betul. Tidak boleh mendiamkan persoalan ini. Oke, tapi catatan... Saya saja terbawa untuk bicara karena itu. Karena ini udah bukan persoalan pemerintah, antar pemerintah. Tapi persoalan manusia. Oke. Kita harus terpanggil untuk memastikan mereka tuh tidak diperlakukan seperti ini. Baik, catatan yang sudah meninggal, yang belum ini loh di kapal. Berapa ribu orang punya possibility untuk dilarung atau dibuang jenazahnya di tengah laut. Padahal itu sebetulnya last resource. Baik, Bu Susi. Benar, ada aturan yang boleh dibuang di tengah laut. Tapi kalau bisa seharusnya dibawa pulang. Dengan didaratkan di pelabuhan terdekat. Bu Susi. Jadi pembuangan atau pelarungan itu adalah last resource. Oke, Bu Susi, maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Itu catatan besar buat saya hari ini. Tapi itu catatan Bu Susi menjadi catatan besar untuk pemerintah. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Newsroom sore hari ini, Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih sekali lagi.